Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat-sehat dan dapat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya harapkan untuk pagi hari ini pada saat kita belajar, siswa-siswi memperhatikan dengan baik ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya persilakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semoga pelajaran yang kita jalani hari ini bisa kita jalani dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Mana ketua kelasnya? Silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan absen dulu. Ayu Dharma Sakti, Rahmat Edo. Hadir Pak Guru. Oke, hadir semua ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, kita masuk materi mengenai gerak lurus. Tapi sebelum kita masuk di gerak lurus, saya akan mengingatkan kembali materi yang kita ajari, yang pernah kita ajari pada minggu lalu, yaitu tentang vektor. Ada salah satu yang bisa jelaskan apa itu vektor? Silakan. Adalah besaran yang memiliki nilai dan arah dan digambarkan dengan penggunaan garis berarah. Bisa kita lihat di situ. Saya sudah paparkan di depan, yaitu vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kenapa saya istilahnya terbagi lagi? Karena akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang mana hubungannya? Di situ nanti sebentar kita akan masuk, kita akan bahas bagaimana kaitannya antara vektor dengan gerak lurus. Di gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Kemudian untuk materi kita hari ini, apa masalah yang akan kita selesaikan, indikator apa yang akan kita selesaikan, saya akan tampilkan, bisa dilihat. Kompetensi dasar di situ di 3.4 menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Indikatornya apa? Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus. Terus tujuan yang akan kita capai bagaimana? Tujuan yang akan kita capai bisa dilihat lagi di situ. Yang kita harapkan apa? Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem atau DBL dengan diskusi dalam kelompok, peserta didik diharapkan dapat: 1. Membedakan kelancaran dan kerendahan. Kedua, membedakan kelajuan dan kecepatan. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan besaran-besaran fisis. Sudah. Kalau sudah, kita akan masuk di mekanisme pembelajarannya kita hari ini bagaimana. Di mekanismenya itu sini saya akan tampilkan. Di kegiatan pembelajaran yang pertama tadi saya sudah jelaskan dari awal.
Sudah toh? Ya. Sudah. Nah, berikutnya silakan kita bagi kelompok. Nah, jumlahnya ada 20 ya? Ya. Nah, berarti kita bagi 5 kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Ah, silakan. Kalau sudah, silakan diperhatikan di layar. Silakan diperhatikan videonya. Karena sebentar di sini ada pokok permasalahan yang akan disimpulkan. Untuk lebih jelasnya sebentar nanti selesai ini saya tuliskan linknya, bisa di-download langsung di handphonenya. Bisa dilihat ya? Ya. Kita mulai. Ya. Disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik videonya. Disimak baik-baik. Sudah? Nah, sudah. Setelah kita akan amati. Nah, silakan saya akan kasih 3 pokok permasalahan. 1. Menggambarkan apakah video yang disaksikan tadi. Sudah? Kedua, apakah kalian memiliki tema favorit di video tersebut? Berikutnya, tuliskan kaitan. Video tersebut dengan materi hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan dikerja. Sudah? Ditulis dengan nama kelompoknya. Jangan lupa ya, ditulis dengan kelompok dan nama-namanya. Nah, nanti saya yang tentukan. Sini kelompok 1, sini kelompok 2, sana kelompok 3, yang sana kelompok 4, yang ini kelompok 5.
dijawab, diselesaikan untuk permasalahan yang ada di LKPD. Silakan. Iya, yang 4 nomor dulu. Nah, yang kelimanya nanti baru kita selesaikan. Makanya di situ kan ada sebagai acuan, sebagai acuan. Setelah dibagikan menjadi apa ini, setelah dibagikan bisa diserahkan. Dibagikan, ya, bagaimana yang dimakan, apakah masalah terkait disusun baik-baik ya langkah-langkahnya itu penyelesaiannya masalahnya. Sudah, sana. Oke, waktu penyelesaiannya telah habis. Bisa kita persilakan kelompok 1 untuk menunjuk perwakilannya untuk presentasikan di depan. Bisa. Oke, kelompok lain bisa menyimak pemaparan dari hasil diskusinya kelompok 1. Pada kelompok 1 ya saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilyas Amrul Novita, Nurul Ahmisya, Ode Fitri Ramadhani, dan Sayanti. Di sini kami akan membahas materi kami tentang LKPD, jarak dan perpindahan.
Yang ketiga, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Keempat, sebutkan contoh masalah lain yang terjadi seperti masalah di lintasan di atas. Oke, di sini kami akan menjawab masalah tersebut. Yang pertama, apakah masalah pada video tersebut yang berkaitan dengan materi hari ini? Ya, karena masalah yang berkaitan dengan materi pada hari ini yaitu berkaitan dengan kecepatan yang dimana mereka berlomba-lomba untuk mencapai garis finish dengan kecepatan tinggi, dan juga kita bisa melihat proses perpindahan yang dilakukan oleh para pembalap ini dengan keseimbangan mereka dalam berkendara dengan kondisi jalan yang licin yang dimana mereka mengurangi kecepatan kendaraan motor mereka apabila melewati tikungan ataupun belokan atau berhimpitan dengan kendaraan lain, dan akan melanjutkan kembali kendaraan mereka apabila mereka sudah melewati belokan ataupun tikungan tersebut. Dan di sini juga terjadi proses GLBB, gerak lurus berubah gerak bulat. Yang kedua, mengapa jarak dan perpindahan yang dialami oleh motor studi bisa berbeda? Perpindahan yang bisa berbeda karena jarak dan perpindahan yang dialami keduanya mengukur pergerakan dengan cara yang berbeda, dan cuaca juga dapat mempengaruhi jarak dan perpindahan yang dialami oleh pembalap. Misalnya, jika kondisi cuaca buruk ataupun sedang hujan, angin kencang, pembalap mungkin harus mengurangi kecepatan dan mengubah strategi balap mereka yang dapat memengaruhi jarak dan perpindahan yang mereka alami. Oke, jawaban ketiga dan keempat akan dibacakan oleh teman saya, Nurul Ahmad. Baik, saya akan lanjutkan. Soal ketiga yaitu, apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jarak adalah sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam selama waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dalam selama waktu tertentu. Baik, soal keempat yaitu, sebutkan contoh masalah lain yang terjadi seperti masalah di atas. Salah satunya kondisi jalan yang licin akibat hujan serta karakteristik sirkuit. Karena setiap sirkuit memiliki karakteristik yang unik seperti jumlah tikungan, panjang trek lurus, dan perbedaan ketinggian, sehingga karakteristik ini dapat mempengaruhi kecepatan dan perpindahan yang dialami pembalap, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dalam berkendara atau berenang. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, waktu habis. Sekian, terima kasih. Berikutnya kelompok 2, dipersilakan. Disimak ya presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dari Rumah Sakti bersama teman saya, Mbak Ode Juli Andini dan Nur Himawiyah serta Selma Yukasi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai LKPD yang membahas tentang jarak dan perpindahan. Langsung saja saya akan membahas pertanyaan pertama, yaitu apakah masalah pada video tersebut yang berkaitan dengan materi hari ini? Video tersebut berkaitan dengan materi hari ini karena mengalami perubahan kecepatan atau GLBB. Karena mengalami perubahan kecepatan saat akan melawan dan berbelok ke arah lawan. Hal ini disebabkan jauhnya arus wilayah yang ditempuh oleh pembalap serta berdempetan dengan pembalap lain.
Memang habis. Sekian, terima kasih. Sudah? Setelah kita melihat yang pertama itu, apa masalah yang pertama? Apa? Hubungan antara materi dengan video motor GP tadi. Nah, hubungannya di situ kalau kita melihat hubungan antara video yang kita tampilkan dengan materi hari ini itu sangat berat sekali hubungannya, karena di tampilan motor GP tadi di situ kita ditampilkan istilahnya di situ ada yang namanya apa? Kecepatan, apalagi kecepatan, kelajuan, keseimbangan, perpindahan, apalagi selain perpindahan, jarak. Nah, terus apalagi? Masalahnya lagi apa? Terus pada saat kapan? Pada saat kapan? Istilahnya banyak kejadian yang terjadi selain masalah yang ada di situ. Ingat, masing-masing sirkuit beda-beda. Beda-beda panjang sirkuitnya. Kenapa dia beda-beda? Ada misalnya ada yang 5 kilo satu kali putaran, ada yang 4 kilo. Yang membedakan di mana? Putarannya kadang-kala misalnya yang 20 yang panjang 4 kilo. Kenapa dia lintasannya cuma hanya 22 kali putaran? Kenapa yang 5 kilo bisa sampai 25 kali putaran? Apa yang membedakannya? Masalah apa yang membedakan? Ternyata tikungan di sirkuit. Masing-masing tikungan sirkuit itu beda-beda. Ada yang cuma kebanyakan apa? Jalan lurus. Tapi banyak juga sirkuit lain yang tikungan banyak tikungan mas. Tikungannya. Panjang trek lurusnya itu beda-beda. Maka disitulah kadang-kala banyak putaran atau lemnya itu berbeda-beda. Padahal lintasannya tidak panjang. Kenapa dia tambah berkurang juga untuk putaran berapa kali putaran sampai finish? Karena apa? Ternyata faktor tikungan itu yang dipengaruhi. Nah, itu ya beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan ini. Berikutnya silakan dilihat itu di soal nomor 5. Nah, bisa didiskusikan. Saya kasih waktu 3 menit. Cepat, cuma menyimpulkan. Nah, 3 menit dari sekarang. Silakan. Yang sudah, kalau sudah bisa kumpul. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dengan nama anggota kelompoknya. Kalau sudah, silakan kumpul di depan. KPD-nya silakan dikumpul. KPD saja. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, jadi dengan selesainya dikumpul lembar LKPD, maka untuk kegiatan kita hari ini maka berakhir pula. Jadi sebelum kita tutup, saya ajak dulu semua silakan berdiri. Berdiri. Karena saya lihat-lihat ini ada yang tegang, ada yang senyum, ada yang kaku. Jadi untuk merilekskan semua itu, silakan tangannya diangkat ke depan semua. Diangkat sambil dikasih goyang-goyang. Tumitnya diangkat. Tumit diangkat. Sudah, lama-lama baru letakkan ke
menghilangkan itu semua, kita rilekskan sama-sama. Silakan mulai digoyangkan, sambil digoyangkan ke atas, tumit diangkat tinggi-tinggi supaya dia tertarik semua. Kalau sudah, jangan ada yang ketawa ya, jangan sampai putus urat apa. Oke, sama-sama ya, 1, 2, 3. Wah, satu kali lagi, satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Jadi dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini untuk gerak lurus, maka untuk kegiatan berikutnya itu kita akan pelajari mata pelajaran masih tentang seputaran apa? Gerak, tapi kita akan mempelajari mengenai masalah gerak parabola. Kalau ini masih balapan, lurus dia. Kalau parabola itu biasa kita gunakan apa? Untuk itu, misalnya orang main bola, kalau dia menendang untuk sama temannya, dia harus menendang bolanya kekuatannya berapa supaya sampai dengan temannya. Sudut berapa? Nah itu gambarannya. Itu untuk minggu depannya, dan bisa dipelajari. Jadi untuk kegiatan kita hari ini cukup sekian. Mari kita tutup sama-sama, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita keluar, saya persilakan satu orang untuk memimpin doa. Silakan, Edo. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa sama-sama. Dengan selesainya membaca doa, maka untuk kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.